Coba teman. Enggak, ini aku tuh lagi nge-scroll nyari MU di klasemen. Jadi kalau kamu disuruh milih siapa yang paling bertanggung jawab dalam kondisi MU sekarang, siapa? Ten Hag, Pak. Wah, saya udah kesel banget, Pak, sama dia, Pak. Oh, mungkin fokusnya di situ kali. Jadi nggak apa-apa degradasi, yang penting juara Europa League. Ya, ini ada Ruben Amorim. Perbedaannya dengan Ruben Onsu adalah Ruben Onsu Enggak dong. usaha ayam geprek, yang ini timnya digeprek. You can change your wife, you can change your politics, you can change your religion, but you can change your favorite football team. Aduh. Itu fotonya keluar. Oh iya. Coba teman. Enggak, ini aku tuh lagi nge-scroll nyari MU di klasemen. Kayak scroll tuh pegel banget. Habis gimana ya, kayak MU tuh kacau banget deh. Masa di Liga Inggris selalu posisinya belasan sih? Iya, sekarang 14, Iya, 13, 14. Gara-gara posisinya belasan kan kita jadi berbelas kasihan. Bagus. Terus gimana? Tapi emang kacau banget sih permainannya juga di Liga apalagi ya. Iya. Gue sebagai fans MU suka kalau nonton Liga kayak berasa udah selesai. Wah, kasihan kenapa lo? Apanya? Ya karena gak bakal ada peningkatan kan. Oh, belasan-belasan. kayak ini tuh udahlah perjuangannya sampai sini aja gitu maksudnya udah ya? segini aja lah MU di belasan gak apa-apa. Boleh Yang- nggak sih nggak usah lanjut match-nya daripada makin turun? Iya, bener. Tapi di Europa League kemarin mantep tuh. Iya. Iya, di Europa League unbeaten, makanya tuh aneh ya, anomali tuh. Oh, mungkin fokusnya di situ kali. Jadi nggak apa-apa degradasi, yang penting juara Europa League. Tapi untungnya Tapi ada wakil Inggris lainnya juga tuh, ada Spurs ada kan. Spurs di sebelah. Tapi untungnya MU gak akan degradasi di Liga Inggris, aman. Aman ya. Karena Poinnya Ipswich lumayan- udah degradasi. Terus poinnya juga lumayan jauh kan. Iya. Bawah-bawahnya. Iya. Yang penting itulah, karena peringkat 14 ataupun peringkat 8 kayak gak ada bedanya. Iya. Kenapa? Kan ini sama-sama gak masuk Liga Champion, gak degradasi. Iya, ya enggak Cuman gitu. paling Tapi hak kan- siar doang. Iya, tapi kan gengsinya. Betul. MU kan tim besar, masih tim besar kan? Tim MU tim. Iya, MU tim. MU tim. MU itu tim kecil. Itu tim. MU. Kalau tim besar? MU. Woi, bagus. Luar biasa. Chemistry. Xavi, Iniesta, Busquets. Wes, gila, tak tertandingi tuh ya. Tapi ini Esta Ricky Pick. Beda zaman, Mas. Oh, beda zaman ya. Kan Ricky Pick belajarnya dari mereka. Iya, boleh. Sama kayak kita juga belajar dari guru, tapi Iya, Betul. tapi guru Laptop datang. lu mana laptop Ini lu? guru telat itu guru di ya. situ. Loh, Selamat pagi, selamat pagi. Pagi, Pak. Kenapa sih dia tadi ngomongin Nih Pak, ngomongin tim Iya, apa Pak. bukan sih? kemarin habis kalah dari Spyring. Hah? Iya, Spyring, Madura United. iya ampun MU. Oh, MU. Iya Pak, Dibantai ya? ngomongin Betul, MU. 6-3, Pak. Sama klub negara nggak jelas juga ya. Lagi Iya. nggak jelas. Banyak ininya, Pak. Di sana banyak pekerja game, Pak, di negara itu. Pekerja game. Iya. Kenapa emang? Game tanda kutip ya. Iya, game tanda kutip, Pak. Game apa sih? Saya pengen tahu deh Pak. Cuma dua doang, Iya, nggak diajak. kan, nggak Ah, boleh. ini pulang culture kali ya. Ih, Ya lagi, ya lagi, ya lagi. Pak. Gitu, Pak. Ya, Pak. sesuai dengan pertemuan kita terakhir, saya ngasih tugas ya buat murid-murid untuk mencoba melakukan presentasi. Emang ada ya? Iya nggak dong. dikabarin. Nah, Coba. kenapa sih? Makanya diem aja, Nat. Bapak nggak WhatsApp saya? Bukan tentang itu saya WhatsApp ya. Oh, Aduh. Ya. Ini coba cek spam email. oh iya. Iya, Ya Ada Pak, itu. kan email Bapak saya blok Pak. Susah aja saya Iya. nggak terima. Saya juga malas denger sama guru, saya blok aja. Iya. Saya kira nawarin ini keran apartemen, saya blok aja lah. Apaan sih gitu? Kata Oh. Bapak. Itu kan saya Tapi minta kamu masing-masing ngerjain. murid itu mencoba melakukan presentasi berdasarkan topik yang memang lagi membuat hati kalian gundah tuh apa sih gitu. Tadi saya dengar kan Raihan tuh kayaknya udah antipati sama Antipati. MU ya. Antipati Dolket. Yoi, naik Adipati. naik nggak bisa, turun nggak mungkin. Iya. Jadi Stuck gitu, Pak, mereka stuck, Pak. merayakan tidak degradasi. Iya, Pak. Udah boleh di segitu levelnya, Pak. Kemungkinan terburuk bisa ada di 17 loh. Iya, Pak. 17 tuh, Pak. Ya Allah. Tapi penasaran nggak sih kenapa sih kok MU bisa musim ini bisa seperti itu gitu. Penasaran banget Pak. Penasaran sih, Pak. Why oh why? Why oh why? Tadi kalian bilang kok di Eropanya bisa bagus. Iya. Iya. Kan katanya unbeaten ya. Unbeaten. Iya, unbeaten. Tapi di liganya kok hancur-hancuran gitu. Iya. Ya saya ada beberapa poin juga sih tentang itu ya. Tapi kayaknya mendingan
Kita lihat presentasi dulu dari spesialis MU, Spesialis MU. Wah, Natasha Germany. Itu bukan. dia, Bukan, itu Pak. dia patahnya. saya kaget Pak, nggak nyiapin apa-apa Pak. Ngomongin Madilog lagi ya. Iya. Rehan, kamu ya. Iya Pak, siap Pak. Ngomongin MU, jadi kamu yang presentasi hari ini. Oke Pak. Oke? Oke. Saya pulang. Ya, oh, jangan enggak dong ya? Pak, Bapak gaji buta, Iya, kan Bapak Pak. gurunya. Ya, Iya Pak. Rehan, silakan. Substitution Pak. Nih Pak, Substitusi. karena Bapak jadi murid, Oh, iya. saya kasih hadiah Nah, tadi kopi. saya WhatsApp-nya kamu bawain kopi kan? Oh iya benar. Benar-benar. Serem Cie, presentasi cie. Kok tegangnya sama ya? Kayak beneran nugas ya. Iya nih, bener ya. Oke. Kayaknya dia mau presentasi itu ya Pak, soal rangkap jabatan. Oh, itu juga bisa. Bisa. Siapa sih? Coba, ada Pak. Ada yang Ada. Masuk dia kan rangkap jabatan Ada juga yang nih, jadi- Pak. ada yang jadi komentator ya? Bukan. Ada. Ada pelatih yang asisten pelatih yang jadi komentator ya? Siapa tuh Pak? Siapa? Aduh. Ntar kita whatsappan aja lah Nggak tahu Pak. juga. Ada Pak, iya tahu sih. Ah, dua lagi. Kan Tapi ngebahas bener. ngebahas tim ini kan Pak? Iya kan di pinggir lapangan kan dia? Bukan, bukan. Ya. Oh, Tapi sih beda. ngerti ya maksud Bapak, dia doang yang nggak tahu ya, nggak diajak. Apa ya kamu? Mungkin karena terlalu sibuk nyiapin presentasi iya, nih. iya. Ini berapa hari bukannya Saya tadi sambil pagi? ngopi ya. Iya, Sebelum guru datang kan lu amin ke 2 jam ini. ke lab perpus. Oke. Perpus. Kita mulai nih presentasinya. Yes. Keluarkan unek-unekmu. Sesi curhat ya teman-teman ya. Silakan Gerard dulu. Nah, ada apa dengan Manchester United? Oke. Ini Bikin film pendek kita nanti iya. ya. Ada apa dengan Manchester United? Ada Ada Om Ruben. ada Om Ruben yang baru mualaf. Bukan, beda Ruben. Mbak Saroja. sorry. Saya baru mau bilang ada Mbak Saroja. Iya, Pak. Ini Ruben. Kaget Itu gue. di kanan veteran. Itu veteran tuh. Ya, ini ada Ruben Amorim. Perbedaannya dengan Ruben Onsu adalah Ruben Onsu Enggak dong. usaha ayam geprek, yang ini timnya digeprek. Masuk. Ini stand up ya? Keren. Kalau mantap. ini salah satu problem utama MU yaitu Problematik tumpulnya. nih ya? Problematik tumpulnya lini serang MU. Salah satunya didukung karena striker yang MU miliki hanya sekelas Rasmus Højlund. Bukannya pas datang digadang-gadang. Wih. Iya. Iya, Pak. Rasmus. Iya sih, saya juga bingung ya. Pas datang masih lumayan tuh, musim lalu ada 16 gol. Sekarang dia sampai 46 game musim lalu 16 gol. Sekarang 43 match 8 gol doang. Itu hampir 16 setengahnya. golnya padahal di Premier League-nya berapa ya? Iya Pak, Cuma Champions League yang banyak Pak malah Iya. Pak. Padahal cuma di fase grup. Jadi emang mungkin karena masih muda jadi kurang konsisten. Dan katanya sih nggak dapat supply ya, tapi kemarin di game lawan Wolves supply-nya ada 100 mungkin. Wih. Ini. Berlebihan. Supply-nya air mungkin? Air supply. Kalau ini masih paham. Ada apa dengan Manchester United? Yang pertama mungkin ada Next. Oh, Nggak ngerti nih dia. Oh. ada transisi pelatih di tengah musim karena Ruben Amorim masuk Di Ten Hag musim, bukan nih? di Dia tuh Oh, musim, bisa Pak. kirain kebalik nih, Ten Pak. Hag. Di Ten Hag. Wih, bagus padahal tuh. Keren ya. Bisa saya edit dulu nggak? Nggak bisa, telat. Transisi pelatih di tengah musim karena Ruben Amorim masuk di mungkin nggak tengah musim banget ya, sepertiga musim awal. Ya. Karena masuknya pas 1 November nih Ruben Amorim setelah Erik ten Hag mengalami kekalahan dan pattern udah mulai nggak jelas. Mungkin owner baru juga Ineos ingin coba sesuatu yang baru. Mungkin kan kadang suka kayak gitu ya, kadang ada owner yang baru atau manajemen yang baru. Biasa Iya, gitu. iya, Pak. Iya, Pak. Kayak ada beberapa yang baru gitu ya. Saya memang fans hip hop, saya fans hip hop. itu jaketnya minjem pakai punya BUMN ya, jaketnya Ten Hag. Kenapa ya, Bang? Itu ada tuh di atas Adidasnya. Apaan ya mana? ETH. ETH. Oh, iya bisa masuk. Masuk Bisa, terus bisa, ini. bisa, ETH maksudnya Erik ten Hag kan? Iya. Erik tengah. Iya, di tengah. Karena mungkin manajemen baru Ineos ingin coba pelatih baru, jadi masuklah Ruben Amorim ini. Jadi memang transisi pelatih di tengah musim bukan menjadi sesuatu yang ideal ya bagi sebuah klub. Kalau dibilang sama-sama pelatih baru gitu, misalnya perbandingannya sama Arne Slot gitu. Tapi kan Arne Slot dari awal musim banget, walaupun pemainnya nggak baru, nggak banyak yang baru Liverpool. Bahkan sama persis kayak musim terakhirnya Jurgen Klopp. Cuman pramusim atau sebulan 2 bulan sebelum musim bergulir tuh mungkin itu jadi waktu-waktu yang krusial bagi sebuah pelatih untuk kenal pelatih, untuk kenal pelatih, untuk Seorang kenal pelatih pemain. dong. Seorang pelatih. Masa sebuah pelatih? Oh iya. Iya.
seorang pelatih untuk kenal pemain, kenal strategi yang ingin dia mainkan segala macam. Nah, Ruben Amorim masuk di tim yang lagi amburadul dengan pemain yang mentalitasnya waktu itu lagi drop banget karena kalah beruntun lah segala macam. Pemain-pemain bawaan Ten Hag juga nggak pada wars gitu. Jadi emang nggak ideal untuk masuk sebuah klub yang kayak gini, tapi respect untuk Amorim karena ingin mengambil job mungkin paling berat di dunia ya. Iya. Paling spotted, BU paling juga kali mungkin. Mungkin BU juga. Tapi itu saya kurang tahu. Nggak pakai MN. Beda, Pak. Oh, beda. Kita balik lagi ke yang balik lagi kiri. ke situ ya. Jadi di interviewnya pas Paskah ya? Nyalip-nyalip ke situ terus. Ini baru satu slide ini. Karena waktu itu musim lalunya juara Liga Portugal Sportingnya, dan waktu dia cabut dari Sporting Lisbon juga Sportingnya masih di peringkat 1. Jadi dia meninggalkan legasi yang bagus, tim yang udah dia bangun, tapi dia berani untuk ngambil project yang berantakan ini ya, bernama Manchester United. Jadi mungkin ini agak berat memang tasnya pelatih ya. Jadi untuk dinilai Amorim untuk di musim ini aja kayaknya kurang fair. Jadi kita harus kasih minimal 1 musim 2 musim lagi lah. Nah, masalah kedua selain transisi pelatih di tengah musim adalah krisis cedera lagi dan lagi. Ini dilihat kayak dua orang yang sama ya, padahal ini dua orang yang beda. Tapi posenya aja sama. Sampai saking seringnya banyak yang cedera, gue bisa milih foto. Kirain lagi berjamaah di mereka, enggak ya? Iya, enggak ya. Yang Islam yang kanan doang kebetulan. Ahmad Diallo, yang ini orang Argentina. Loh, Boleh dong kok. emang Argentina agama? Kan Argentina Islam juga boleh ya? Iya, Mana sih saya? Tapi ini cedera ya. Dan krisis cederanya juga pemain-pemain yang termasuk pemain kunci lah bisa dibilang. Martinez selalu jadi pilihan utama, bek tengah utama. Ahmad Diallo sedang on fire, tiba-tiba cedera juga. Jadi dia bisa sliding di antara nasi-nasi ya, kok nempel. Kayaknya ya. Ketan deh itu, Pak. Ketan ya. Bapak kalau sadar setiap fotonya ada kok, Pak. Oh, ada ya? Ini efek yang saya buat. Jadi ya cedera, krisis cederanya ke pemain-pemain kunci juga. Ada Martinez, ada Ahmad Diallo juga, lalu ada Kobbie Mainoo juga yang jadi andalan musim lalu. Dan sekarang saat lini serang tumpul, pilihannya cuma 3, Garnacho, Højlund, dan Zirkzee. Sekarang Zirkzee-nya juga ikutan cedera. Jadi emang mungkin apes ya. Cuman nggak ada tim yang nggak cedera. Mungkin MU karena skuadnya tipis, jadi saat cedera kerasa banget gitu. Lanjut. Nah, lini serang yang mandul ini didukung oleh 2 orang veteran balik ini lagi. ya. Veteran. Iya, ini 2 orang. Sama Jeflo, oh enggak ya? Sama Jeflo. Sama orang Samoa kalau kata Mas Panji. Iya. Aktor dari Samoa. Ya, Joshua Zirkzee. Ini juga menjadi adiksi yang nggak terlalu bagus untuk tim MU secara kontribusi gol. Mungkin secara kontribusi permainan sudah mulai terlihat bisa adjust lah dengan strategi Amorim. Tapi untuk outputnya, Zirkzee juga belum terlalu mentereng. Apalagi Højlund juga nggak backup itu. Bahkan top skor MU di Liga Inggris adalah Bruno Fernandes, yang mana itu juga cuma 8 gol. Untuk sebuah top skor itu kan kecil banget kan, 8 gol, dan datang dari midfielder juga. Jadi memang gol memang harus utamanya dari striker. Kalau Amorim mainnya 3-4-3 dengan nomor 9-nya. Tapi sayang Zirkzee dan Højlund masih belum menjadi jawaban nih. Jadi di musim transfer musim panas nanti jadi menarik nih. Katanya ada Osimhen, ada Liam Delap, ada Cunha juga. Wah, itu kayaknya sih. Kayaknya Cunha udah pasti tuh kayaknya. Cunha kayaknya udah pasti, Pak. Kemarin pas 65 ya? Apa, Pak? 65 juta. 65 juta pounds. Kemarin pas ke Old Trafford dia udah tanda tangan, udah dada-dada ke pengen kayaknya ke MU. Nggak tahu kenapa, apa yang menarik ya. Mungkin dia suka warna merah kali. Lanjut. Ini alasan yang terakhir. Nah, ada ketidakdisiplinan dan masalah internal nih. Iya, tapi fotonya ini agak ambigu juga ya, Pak. Iya. Kayak connect gitu antara kiri dan kanan. Habis kentut gitu ya. Iya. Iya juga ya. Jangan-jangan Kenapa begitu? Saya nggak ada niatan sih untuk nyari foto Masa? ini. Beneran. Tapi ini ada, kalau 2 foto ini, 2 orang ini yang mau saya bahas. Karena Rashford ada isu katanya dia itu party atau datang ke sebuah pesta saat MU habis kalah lawan Manchester City. Waduh. Padahal dia salah satu pemain yang di look up, pemain muda, dia salah satu pemain top lah di Manchester United gitu, tapi dia nggak mencontohkan cara berperilaku seorang pemain gitu. Habis kalah, bukannya
mungkin latihan atau sekedar di rumah aja tapi dia malah party gitu. Bukannya nangis sedih gitu gimmick ya, enggak ya? Iya sih, nangis sedih di lorong Old Trafford gitu ya. Iya, nyender ya sampai pagi gitu. Kalau sampai pagi diusir Mbak. itu dia meratapi banget iya, maksudnya. itu agak merisaukan tuh. Tapi dia malah party. Ternyata pas party yang isinya juga pemain-pemain Manchester City. Jadi dia ikut merayakan dong. Jadi dia ikut merayakan. Mungkin itu problemnya. Iya, mungkin yang paling parah itu ya. Tapi itulah katanya Rashford ada masalah internal itu segala macam. Jadi akhirnya Amorim walaupun dia pemain star dengan gaji yang paling tertinggi juga salah satu yang tertinggi di bawah Casemiro, tapi dia berhasil memadamkan egonya Rashford dan meminjamkan dia ke Aston Villa, yang mana di Aston Villa dia lumayan juga karena memang secara skill mungkin Rashford nih oke, cuma secara disiplin, secara komitmen kayaknya udah waktunya udah selesai lah di Manchester United. Kalau menurut saya pribadi ya, karena terlalu banyak toksik lah. Dan itu yang cuman kelihatan di luarnya aja kan. Kayak kita nggak tahu apa yang dibalik ruang ganti kan. Bener. Mungkin Amorim masih cukup baik mungkin atau segala macam, kita nggak tahu juga. Cuman untuk masalah Rashford indisciplinary ini mungkin udah lama, tapi sekarang baru kelihatan gitu. Nah, itu sih kalau sesi curhat saya tentang apa yang salah dengan Manchester United di musim ini. Jadi ada yang mau tanya? Banyak. Saya duduk dulu. Mau jadi guru dia, Pak. Tolong difoto. Apa ya, Pak? Jadi, langsung Pak, langsung Bapak yang nanya Pak. mungkin Natasha dulu kali ini. Saya siap dulu. Ladies first. Ladies first. Oh, oke. Mungkin aku mau tanya tentang perjalanan Manchester United. Kok lu ketawa sih, Dok? Gue belum nyiapin nih, gue nggak tahu ya. Gue harus mikir dulu nih. Nggak, Manchester United kayak nih dia film dokumenter. Oke. Karena kamu adalah fansnya Manchester United, pasti kan ngelihat perjalanan mereka selama satu musim ini gitu kan. Terus ada perbedaan signifikan antara di Liga Domestik sama di kompetisi lain. Gitu. Menurut kamu, tapi faktor apa yang bikin MU kok di kompetisi sebelah malah bagus di Europa League gitu? Sebenarnya ini kayak penyakit musimannya MU nih. Karena di musim lalu juga di Liga peringkat 8 kurang bagus, tapi di FA Cup bisa juara kan. Jadi kayaknya MU itu gimana pun caranya satu musim itu harus ada yang dikenang. Iya. Oke. Trofi apapun ya, yang bisa dimenangkan, yang possible untuk dimenangkan gitu. Kalau musim lalu ada FA Cup, sekarang kita walaupun kalah-kalah terseok-seok, kok di Europa League tiba-tiba unbeaten gitu. Kita juga sebagai fans MU, lah kita nggak pernah kalah ya di Europa League gitu. Jadi saat Europa League kita masih ada kesempatan dan sekarang ada di semifinal yang nanti malam bakal main nih lawan Athletic Bilbao. Yang mana final Europa League juga adanya di Bilbao, jadi kayaknya serem juga nih Bilbao, kayak ada motivasi tersendiri buat main di home. Nico Williams ya. Terus ini juga ya, kalau misalkan ngelihat apa ya tadi saya mau bilang, lupa Pak, silakan. Kalau menurut aku berarti fansnya MU nih dibikin kayak seneng terus sedih, sedih lagi terus seneng lagi, walaupun banyak sedihnya juga banyak pasti sedihnya, ya. lebih banyak sedih. Mungkin kalau dianalogikan perasaan fans MU itu kayak MU lawan Lyon kemarin. Ada senengnya menang 2-0, terus kalah 2-4, terpuruk, terus menang 5-4. Tapi besoknya berakhirnya seneng ya, besoknya kalah 1-0. Iya, kayak roller coaster gitu ya. Iya, kayak dimainkan perasaan gitu. Jadi kalau udah sekarang fans MU di tahap kalau udah dikatain sama orang udah terima aja gitu. Kayak udah pada dewasa semua. Acceptance. Iya, udah mungkin di situ. Tapi nanti pas juara pasti cerewet. Nah, itu Pak. Saya udah nyetok tweet banyak banget Pak kalau sampai juara Eropa. Udah dibikin di notes ya. Udah lihat aja nih kalau juara. Kita berharap jangan harap gue diem. Ini diem. Jadi kalau kamu disuruh milih siapa yang paling bertanggung jawab dalam kondisi MU sekarang, siapa? Ten Hag Pak. Wah, saya udah kesel banget Pak sama dia Pak. Karena kalau nyalahin pemain ya, pemain kan dibilang juga jelek-jelek kan. Kualitasnya kalau dibandingin, misalnya head to head sama Spurs deh, mungkin sama. Tapi kalau sama Brentford, sama Crystal Palace, saya nggak yakin MU di atas pemain mereka Pak. Head to head ya. Sama Chelsea pun begitu. Iya kan Pak, individualnya. Sama Chelsea, sama Newcastle. Secara individual. Apalagi Forest. Apalagi Forest ya udah di atas. Liverpool udah jauh banget kualitasnya. Untuk pemain ya. Forest apa Mas? Forest Gump. Iya, gitu dia. Makasih kesempatannya. Iya.
Kalau dibandingin sama Black Forest itu juga kurang. Kamu jangan rasis ya? Oh enggak ya? Enggak apa itu kue, Pak. Oh, kue. Saya harus meluruskan. Bahkan lebih manis Black Forest daripada MU ya musim ini ya. Nah, itu kadang udah Black Forest pasti. aja kadang pahit kan. Bener. Tuh, itu, Tapi Pak. masih bisa dinikmati. Ini MU. di sekolah kue apa? Kalau gitu kita keluarin tepungnya. Kalau saya sih Ten Hag, Pak. Karena kalau kita nyalahin pemain gitu. Misalnya Onana blunder terus atau Anthony waktu masih ada Anthony segala macam dia juga kurang bagus. Banyak pemain-pemain yang kita lihat kayak ini pemain kurang deh. Tapi kalau kita tarik ke belakang, ini pemain yang datangin juga Ten Hag. Jadi ini salah dia juga sebenarnya untuk mendatangkan pemain yang kurang bagus. Tapi walaupun ada beberapa pemain yang oke juga yang didatangin kayak Deli, Mazraoui, ya Ugarte, Soso lah segala macam. Cuman yang paling saya sayangkan dari Ten Hag adalah dia nggak ngasih kesempatan buat Amad Diallo. Karena di musim ini Amad Diallo tuh meroket banget. Sementara di musim lalu dia cuman ada di bench. Bahkan dia mainin Omari Forson. Bapak tahu, Pak? Tahu. Mas tahu, Mas? Kalau nggak tahu, bagus Mas malah buat saya. Mas Omari Forson, Mas. Siapa itu? Nah, itu dia. Terima kasih. Itu aja bahkan pemain akademi yang masih muda yang di start oleh Ten Hag di atas Amad Diallo. Jadi Amad Diallo di bawah, bahkan bracketnya mungkin Anthony, Omari Forson dan Amad Diallo gitu. Bahkan Amad Diallo sedalam itu di pilihan sayap kanan Ten Hag waktu itu. Kasian. Kalau saya Ten Hag berarti yang paling bersalah. Ten Hag. Yang paling bersalah Ten Hag. Iya. Ya, saya setuju kalau dibilang Ten Hag. Walaupun dia kan selalu berkoar-koar punya 2 trofi ya. Iya, Pak. Trofi kita cuma kalah dari City nih dalam 2 tahun terakhir gitu kan. Dia selalu bilang itu kan. Tapi menurut gua tuh, menurut saya nyaman. Gaul karena banget, saya jadi murid kan. Jadi nyaman. Kalau menurut saya tuh trofinya itu justru menutupi kebobrokan United. Betul, Pak. Setuju sama Septo. Kalau Terlalu akrab. Bapak. Sorry. kalau ngelihat long term itu kan berarti lo ngelihat sebuah tim yang bisa konsisten, berarti lo lihatnya liganya kan. Liga, betul, Pak. Kalau lo bisa konsisten di liga, berarti emang musim lo sedang berjalan dengan baik. Trofi-trofi itu adalah ya dalam tanda kutip bonus lah ya. Lo bisa tanding di Eropa, lo bisa dapat trofi di situ atau di liga domestik seperti yang didapat oleh Ten Hag gitu. Tapi kan kita harus akuin di liganya kan berantakan kan. Pak. 2 musim bersama Ten Hag itu ya bisa dibilang nggak sesuai ekspektasi lah ya, apalagi di musim terakhirnya. Dan Amorim datang kan sebetulnya maunya kan musim depan, awal musim depan, bukan di tengah-tengah musim. Dan dia akhirnya nggak menyetujui untuk datang karena dia tahu Ten Hag akan diperpanjang selama setahun kan. Makanya oke, next season baru gua akan datang. Tetapi ketika manajemen akhirnya memutuskan Ten Hag untuk cabut, akhirnya Amorim datang di tengah musim. Itu transisi yang menurut saya bisa dibilang berat lah ya untuk seorang pelatih datang di tengah musim dengan beban yang seberat itu gitu. Cuman yang membedakan Amorim dengan Ten Hag tuh kalau bahkan fans MU bilang ini pelatih halu nih. Iya, Pak. Dengan tadi itu, dengan menaikkan trofi sebagai parameter sukses dia, lalu dia selalu bilang bahwa tidak ada masalah dengan tim ini. Tim ini sebetulnya baik-baik saja, itu kan selalu yang menjadi argumen dari Ten Hag itu. Nah, bedanya dengan Amorim tuh berani ngaku gitu bahwa iya tim ini lagi jelek, iya tim ini sedang menjalani rekor terburuk sepanjang sejarah tim ini di Premier League gitu. Dan saya adalah pelatih yang membawa MU ikut di peringkat terburuk sepanjang Premier League gitu. Artinya kan ya ini pelatih nggak menutupi gitu bahwa gue ada kekurangan, tim ini ada kekurangan, gimana kita memperbaikinya. Nah, gue lagi dah. Saya melihatnya ini pelatih yang justru cocok buat United untuk bisa menaikkan level mereka, tapi memang bukan di musim ini. Iya, Pak. Saya selalu bilang musim ini sudah selesai buat United. Tadi ya Raihan di awal juga udah bilang kan, nggak mungkin naik, nggak mungkin turun, ya terutama di liganya ya. Maksudnya udah selesai. Saya akan melihat United tuh di musim depan, ketika pelatih dengan keberanian mengakui kekalahan, keburukan segala macam dia berani akui, dan dia punya identitas. Iya, Pak. Ten Hag kan nggak punya identitas. Betul, Pak. Mainnya kayak apa, dia mau main build up kayak apa, itu kan nggak pernah kelihatan, oh ini United mau main seperti ini gitu. Justru di era Ten Hag, United punya kemampuan transisi yang luar biasa kan. Counter attack ya, Pak. Counter attack-nya luar biasa. Di era Ole pun seperti itu. Tapi Ole kan mainnya kayak gitu aja. Dia bisa manfaatin, oh kita lagi bagusnya begini, ya gue bermain seperti itu. Tapi kan Ten Hag nggak. Dia udah tahu timnya selalu bagus ketika main counter. Melawan tim-tim besar bisa mencuri poin karena bermain counter. Tapi justru
dia mencoba dengan gaya berbedanya dia yang terbukti nggak work gitu. Problem lain buat Amorim adalah tadi balik ke pemain-pemain baru yang dibeli oleh Ten Hag adalah pemain-pemain yang akan bermain dengan sistemnya Ten Hag. Iya, itu dia Pak. Berbeda, lo beli De Ligt kan nggak biasa main 3 back. Makanya agak bingung dia ketika bermain dengan 3 back gitu. Sama kan kayak timnas kita kan juga bingung ya. Iya. Main 3 back tuh tidak gampang gitu kan. Beli dari Belanda juga lagi Pak. Iya. Jadi wah, teng teng teng. Ding ding ding. Yang itu jadi edit ya. Iya, jangan dong. Tolong. Justru mukanya dia digedein ya. Yang itu gue berbeda pakai subtitle itu pakai teks. Makin jelas Mbak, buat dipotong itu Mbak, udah disediain sama editor. Jadi pemain-pemain yang didatangin di era Ten Hag itu emang diproyeksikan untuk bermain dengan cara Ten Hag gitu. Termasuk Højlund, termasuk sebelum-sebelumnya tuh siapa ya? Anthony Pak, Mazraoui juga. Onana buat build up. Mazraoui juga. Ya pokoknya pemain-pemain yang datang sebelum era Amorim lah. Itu emang diproyeksikan untuk bermain dengan cara dia. Sementara Amorim kan datang dengan cara baru. 3-4-3. 3-4-3, nggak semua pemain bisa ngikutin dia. Tapi kalau kita ngelihat sejarah ke belakang, Mourinho, lalu Ten Hag, lalu Ole, lalu Rangnick, ini pelatih-pelatih yang akhirnya harus berkompromi dengan para pemain nih. Iya. Gue punya sistem sendiri sebetulnya, tapi pemain kayaknya nggak bisa nih dengan cara gue ikutin cara pemain deh. Kalau dia nggak, cara gue atau lu nggak main, dia berani untuk menjadi pelatih seperti itu. Dia tuh Amorim berarti Pak? Amorim. Iya. Amorim kan bodo amat, gue main 3-4-3, lu nggak bisa ya lu nggak akan main. Awal-awal betul, tadi lu bilang ada Martinez, ada Amad Diallo, itu pemain-pemain yang diproyeksikan untuk excel dengan gayanya dia. Diallo di awal luar biasa kan? Iya Pak. Dia posisinya sudah tepat dengan gayanya Amorim. Maino udah tepat juga akan bersanding salah satu dari 2 gelandang bertahan gitu. Tapi cedera-cedera itu akhirnya merusak ritme Pak. Iya, yang sudah akan dia bangun, akan dia set up tim ini seperti apa gitu. Jadi ini yang ngebuat kenapa nggak bisa mulus transisinya. Dan saya selalu melihat era Amorim, di mana-mana saya selalu bilang ini tuh audisi buat musim depannya United. Pemainnya seperti apa yang akan stay di eranya dia di musim depan. Itu yang bisa ngikutin ritme dia. Nggak banyak kan yang bisa ngikutin ritme dia. Berarti Pak. kemungkinan besar emang banyak yang akan tersingkir nih. Iya. Makanya dia berani memainkan pemain akademi terus kan. Iya. Berapa kali dia memunculkan pemain akademi, dia mencontoh Barcelona. Bisa Barcelona nih dengan pemain-pemain akademi mengikuti sistem barunya si Hansi Flick. Pemain-pemain muda yang tadinya nggak ada di radar gitu, tapi ternyata bisa main bagus. Kubarsi main bagus. Casado luar biasa. Victor juga kadang di depan bagus. Eklonford di kiri. Pemain-pemain yang tadinya mungkin kita nggak berpikir dia akan jadi pemain reguler di tim. Begitu juga dengan kemarin Fredriksen bermain. Hari Amas Pak. Amas main. Terus Cido Obi juga sempat Pak. Obi di depan sama yang tengah siapa yang sering main tuh? Toby Collier. Collier itu kan juga dimainin berapa kali. Nah mungkin ini justru menjadi proyeksi dia di musim depan nih. Oh pemain-pemain yang bisa memainkan ritme gua nih. Termasuk Dorgu yang pemain yang dibeli sama dia ya. Iya Pak. Di era dia. Dorgu bisa. Ternyata kemarin di kiri nggak terlalu kelihatan. Tapi kemarin di kanan bagus ya. Bagus Pak. Kemarin bagus. Nah itu menjadi salah satu kendala kenapa dia nggak bisa main mulus gitu loh. Justru kalahan, tapi sistemnya udah jelas. Nah tadi nyinggung ke Eropa juga ya. Eropa Pak. Eropa bisa jadi para pemain melihat ini sebagai ini panggung terakhir gua nih. Gua di liga yang mau ngapa-ngapain juga nggak mungkin naik, nggak mungkin degradasi juga. Sementara menjadi pertarungan terakhir gua untuk memastikan gue bakal ada di United lagi nggak ya musim depan ya. Justru kalau lo bisa meloloskan klub ini ke Eropa, berarti kan lo butuh pemain-pemain yang bisa tampil nanti di Liga Champions ya gitu kan. Kalau lo misalnya juara di sini gitu, United juara di Europa League, mereka akan bisa lolos ke Liga Champions-nya sebagai juara Europa League dengan materi pemain-pemain yang meloloskan mereka ke situ kan. Artinya mereka, gue bisa berkontribusi maksimal di Europa League ini sebagai balik lagi etalase buat pilihan Amorim di musim depan gitu. Jadi ada pertarungan tersendiri yang dilakukan para pemain di Eropa untuk memastikan posisi gue masih bakal bertahan nih di United nih, karena gue punya peran penting untuk
membawa tim ini juara di Europa League. Jadi mungkin secara mentality mereka punya itu daya juang yang harus dipertaruhkan in order untuk mereka tetap survive di United musim depan dengan menjuarai Europa League. Makanya penampilan mereka dari sisi mentality itu kelihatan berbeda. Iya, adrenalinnya meningkat Pak jadinya ya. Dari sisi mentality-nya saya melihatnya ada perbedaan di situ. Dari sisi permainan, kalau tim-tim di Premier League sudah hafal dengan gaya mainnya MU, mereka kan bermain dengan cara yang lebih defensif, yang selalu saya coba analogikan juga Arsenal ketika kemarin bisa menang besar lawan Madrid, tapi kok di Liga kok susah ya? Karena di Liga pemain atau timnya biasa kan lebih defensif tuh. Pas Arsenal main kan mereka tampil lebih defensif, Arsenal dipaksa ngebongkar pertahanan, lebih susah. Sementara di Eropa kan mereka bertemu tim-tim yang lebih terbuka cara bermainnya sehingga Arsenal bisa melaju jauh, salah satunya mengalahkan Madrid. Begitu juga dengan MU gitu. Ketemu lawan yang Sociedad, gaya bermainnya terbuka, Lyon kemarin terbuka. Ada kans bagi mereka untuk mencetak gol lewat skema ya bola lambung lah, transisi lah seperti itu. Sementara di Premier League mereka nggak dikasih privilege untuk bermain sebagus itu karena timnya atau lawannya lebih defensif gitu. Jadi ada beberapa kombinasi sih yang ngebuat musim United sekarang tuh nggak sesuai dengan ekspektasi fans tentunya ya. Iya Pak. Dari Manchester United. Sekarang aku jadi paham kenapa di Liga dan di Europa League berbeda banget. Karena di Europa League jadinya kayak the only option aja untuk para pemain dan pelatihnya juga termasuk ya. Do or die jadinya. Do or die. Jadi ya. Remontada yang diremontada kan katanya. Remontada. Ada lagi lanjutannya gitu. Remontada lagi. Partunya. Ini belum nanya nih tadi, gaji buta dong. Coba saya tanya deh terakhir. Tadi kan udah habis disiplinan apa lagi tadi? Oh, satu lagi nih. Kalau mau nanya tentang disiplinan. Ini enggak yang sih Pak, apa? saya mau nanya ke Rehannya. Ini lebih personal nih Pak. Wah, setengah-setengah udah. Karena kan ini mau kan nanya tentang tadi Edi Brokoli ya? enggak. Ini kan tadi udah secara teknis dan juga ilmu riset udah dari Bapak Guru nih. Sekarang gue pengen nanya deh secara personal, kenapa, apa sih yang buat kita pengen tahu lah kan, ya sering ngecengin MU, kita nih yang bukan fans MU, fansnya juga kita cengin. Apa sih yang membuat lu tetap bertahan, kenapa lu memilih MU sampai saat ini gitu. Misalkan kadang orang aja udah mulai ada tim kedua nih misalnya. Misalnya di MU di Europa League, di Liga Champions dia ternyata naksir Arsenal misalnya gitu. Apa tuh? Insert quotes Cantona di sini. Apa Pak? Quotes Cantona Pak? Tahu dia banyak. Editor. Dia ngomong banyak. Iya. Ini Magnifico. Ngomong gitu juga. Kalau kata legendnya MU Cantona, dia ngomong, you can change your wife, you can change your politics, you can change your religion, but you can change your favorite football team. Gitu ya. Tapi penjelasannya apa? Beneran. Jawabannya apa ya? Jadi jawabannya apa? Gitu ya. Kayaknya sih gitu sih. Oh, jadi lu mau change your wife? Lu mau Bukan. Lo mau You- ganti pekerjaan lo udah nggak nyaman Iya. di sini. Itu nggak ada Mbak, saya ngomong itu Mbak. Nah, tadi kan you can change your wife. Terus Lu gua tanya, jadi mau apa ganti itu? partai, presiden. Iya. Oh, enggak. Mau ganti negara. Iya, itu Mau ke Johor Baru. nggak ngejawab ya saya. Malah jadi Mau ke Legoland. malah jadi inspirasi. Johor. Malah jadi inspirasi buat ngejokes ya. Itu sih kalau kata Cantona kita you can change itu kan tadi. Tapi you can change your favorite football team gitu. Jadi kalau udah jatuh cinta sama satu tim, mau lagi terpuruk, mau lagi bagus, kita harus tetap support gitu sih. Apa yang membuat lu jatuh cinta? Momen apa? Sir Alex sih waktu MU menang nih tahun yang Converse. jersey kotak-kotak ini. Championnya Pakai taplak Pizza Hut ini ya. Iya, Van Persie baru datang langsung juara ya. Van Persie baru datang langsung Langsung juara. dapat Guard of Honor ya. Saya inget banget pas saya nonton ini lagi kelas 5 SD apa 4 berapa SD gitu. DGA juga dong. De Gea, saya nonton di SCTV ininya. Mungkin Bapak kali yang siaran pas itu. Wah, ngangkat juara nih MU nih. Akan saya support sampai saya mati. Serius. Musim depannya peringkat 7. Itu kayaknya keputusan impulsif untuk mendukung MU ya karena habis juara. Cuman ya udah semenjak saat itu Karena walaupun habis itu kan Moyes. Moyes peringkat 7, Pak. 7 terus 5 segala macam tapi sampai The Chosen One salah berarti ya. kesenuan salah, Pak. Berarti Sir Alex bisa salah juga ya. Gara-gara sama-sama Skotlandia aja itu Pak kayaknya. Ya kayak gitu ya, orang emang kalau satu negara suka bagi-bagi kerjaan ya, kayak ngajak asistennya gitu ya. Iya. Pelatih fisik Iya, gitu Pak ya. Kalau Suka di ada Inggris gitu sih ya. banyak kayak gitu ya. Kan kita ngomongin Inggris kan Iya, ya. sepak bola Inggris. Terus Itu sih mungkin karena momen jatuh cinta sama MU terus sampai sekarang masih tetap support. Karena pasti banyak banget kalau seumuran saya nih generasi
umur berapa berarti? 20 sampai 25 lah. Fans MU itu banyak banget karena mungkin dia nonton MU Lahirnya di Sir Alex ya? Lahirnya di zaman Sir Alex. Besarnya di era Sir Alex itu. Makanya gue sering banget ngomong kalau kita tuh generasi yang ketipu Sir Alex sih. Karena ini anjing tim bagus banget segala macam, tapi ternyata kita hampir 15 tahun ketipu mulu, nggak pernah juara Liga Inggris lagi juga ya dari tahun itu ya. Iya, kemarin tuh ngobrol juga dengan salah satu basis fans United yang gede juga ya di Indonesia gitu. Dan salah satu pandangan dia adalah Sir Alex tuh bisa jadi legend, bisa jadi anugerah, tapi sebaliknya bisa jadi musibah juga buat United gitu. Di luar apa yang sudah dia catatkan gitu, tapi dia menutupi segala macam kebobrokan tadi itu yang sebetulnya di United ada. Karena kan begitu sentral sosoknya Sir Alex. Pak. Sehingga semua urusan transfer, semua urusan apapun kan nggak ada yang berani nyanggah. Jadi semua pembelian pemain, termasuk yang terakhir ada di era dia, itu kan berarti kan adalah tanggung jawab dari Sir Alex gitu. Padahal kan mungkin kalau bukan Sir Alex yang latih pemain-pemain ini, mungkin sebenarnya pemain yang biasa-biasa aja. Dan itu kebukti ketika setelah itu David Moyes pun kesulitan untuk ngangkat. Habis itu Van Gaal pun dengan beberapa pembelian juga susah untuk mengangkat tim ini. Mourinho bahkan dia bilang kan peringkat kedua adalah pencapaian terbaik gue sepanjang sejarah gue ngelatih. Padahal dia juara Liga Champions ya Pak? Iya, padahal dia juara Liga Champions dengan dua tim berbeda, juara Liga dengan beberapa tim berbeda. Tapi dia bilang peringkat 2 bersama United itu artinya sejelek itu sebetulnya tim United, tapi tertutupi oleh pesonanya Sir Alex Ferguson. Jadi ya ada andil juga Sir Alex dalam meninggalkan United. Betul meninggalkan di era juara, tapi banyak ternyata kebobrokan yang ditinggalkan juga sama dia gitu. Jadi butuh waktu lama. Betul Pak. Jadi ya kalau saya compare ya, United sekarang itu bisa jadi kayak Liverpool zaman dulu gitu. Nah itu Pak kayaknya Liverpoolnya yang kapan tuh Pak? Siklus. Yang era 30 tahun nggak juara lah. Itu kan mereka juga ketika mencoba untuk berada di levelnya MU, mencoba berada di level Chelsea, Arsenal. Kira papan tengah terus Pak ya? Iya, Liverpool kan nggak ada di level itu sebetulnya, tapi kan pasti fansnya tetap merasa gue tuh pesaing ini karena trofi liga gue banyak gitu kan. Itu pun dengan United sekarang kan mereka merasa gue harusnya ada di situ, harusnya gue tetap ini dan berbicara seolah-olah level United tuh lagi sama dengan Liverpool, lagi sama dengan City, lagi sama Arsenal. Padahal enggak kan. Mereka lagi selevel dengan West Ham, dengan Newcastle aja nggak ngejar dengan Bournemouth. Sekarang tuh fans United harus menerima fakta itu. Yang dirasakan fans Liverpool pada saat dulu itu gitu kan. Tiarap karena memang harus mengakui bahwa level kita lagi belum nyampe situ. Datang Klopp nggak langsung bagus kan? Iya. Dia sedikit-sedikit mereparasi tim itu. Pertama dia beli Mane, habis itu dia beli Firmino, habis itu terakhir dia beli Van Dijk untuk melengkapi setiap puzzle yang kurang dari tim ini apa gitu kan. Nah United tuh harus berada di level itu fansnya ya, menerima bahwa hey kita lagi nge-build tim nih. Nggak apa-apalah kita dihajar, kita dianggap apapun, kita dianggap tim mediocre sekarang. Faktanya memang sedang menjadi tim mediocre. Tapi lo ngelihat ke depannya lo akan bounce back, lo akan di-build sama Amorim sekarang yang lagi nge-build gitu. Ya mungkin kalau klub kan udah pernah juara ya sama Dortmund sampai final Liga Champions, levelnya sama Amorim mungkin pencapaiannya nggak sebanding lah gitu. Tapi kan identity tadi, cara bermain, kalau pemain-pemainnya nanti lengkap sesuai sama dimauin Amorim, ya perlahan-lahan United akan balik ke level asli mereka nih. Nah baru fans bisa merasakan lagi, oh United lagi ada di level ini. Tapi kalau sekarang harus mau nggak mau terima fakta, kita lagi tim jelek di liga, kita bukan apa-apa, kita bukan lawannya Liverpool, kita mau ngebantar Liverpool pun harusnya malu ya. Bukan levelnya, mau ngebantar Arsenal juga lagi bukan di level itu gitu. Ya kayak Liverpool zaman dulu lah. Wah United ini rival abadi kita, kalah mulu sama United, lu bukan rivalnya pada era itu gitu. Jadi aku tahu Pak kesimpulannya, ya udah Raihan nunggu aja 30 tahun lagi. Betul. Enggak, ini kan kemarin berapa tahun nih? 12 ya? 12 Pak. Ya enggak, ini ekstra 30 tahunnya dari sekarang ini baru. Jadi lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Ntar pelatihnya kan Kobe Bapak baru Maino. ngomong. Pelatihnya udah Kobe Maino. Ya. Jadi cucu-cucu kamu nanti. Ntar Rehan cerita-cerita yang sama ke bener ke cucunya. 30 tahun lalu. Iya, ntar di School of Football-nya. Bapak Sabto.
di School of Football yang ntar udah di sini anaknya Dazu, anaknya si Rijal gitu-gitu ya. Tapi Nat masih di sini. Masih di sini. Awet Iyalah kayak gini tetap. Nat kepala yayasan nanti kan. Iya. Ketua PWMG. Iya. Betul. Nanti berarti foto-foto di sini Ketua komite ya? Om Mario, Bung Harapan, tempel. Gak nyambung ya Iya, gak nyambung PWMG. Pokoknya komite ya. Jadi apa lagi yang mau ditanyakan mungkin? Soalnya kameramen udah berdiri nih. Udah sih, Pak. Kalau saya sesi curhatnya sudah sekian aja, Pak. Sudah cukup. Jadi kamu menerima fakta United lagi terpuruk? Oh, saya udah nerima dari berapa tahun yang lalu, Pak. Dari zaman ini juara ini. Enggak, dari zaman Ten Hag lah. Dari zaman oleh akhir-akhir. Kayak udah. Moyes? Itu masih kecil. Jadi masih sombong. Jadi memang ya sepak bola kan pasti berputar ya. Iya, bener-bener Pak, Kadang bener lo Pak. di bawah, kadang lo di atas, kadang lo Nyamping. undefeaten, Kadang nyungsep. kadang-kadang kebalik. Oh, ya. Bener Pak, bener Iya, Pak. iya, betul betul. Kalau tadi kan Amorim kan hampir kebalik kan si Diallo gitu kan. Iya bener. Boleh. Martinez. Oke Pak, Oke. kalau gitu Oke. saya sudah ngerti perjalanan Oke. MU musim. Berarti untuk nextnya mungkin Gerardo ya. Natasha, akan Pak. melakukan Berarti, Pak. presentasi. Gerardo nggak? Natasha habis Gerardo. Tayangnya Gerardo dulu, Pak. Oh iya. Oh, Saya udah benerin sih, Oh masih iya. nanya lagi. Saya nggak tahu. Iya, Pak. iya. Oh iya. Habis ini aku ya Pak. Habis ini, Iya. berarti habis ini Natasha, Pak, yang kita belum, lihat Pak. Natasha Yang belum, Pak. akan memaparkan sepak bola Jangan putri. dikat. Boleh. Sepak bola putri nanti dipaparkan secara mendalam oleh Natasha. Boleh tukar materi aja nggak sih saya sepak bola putri gitu. Lebih Saya tertarik lagi gitu iya. Natasha bahasa Eropa kayak lebih cocok. Oke, kalau gitu mungkin kita sudahi Ya, Pak. sesi hari ini Ya, silakan, Ya. Pak. Yes. dengan merasa Wabillahi apa taufiq tadi? hidayah Pak. Alhamdulillah. Oke, makasih. Thank you Pak. Ini Rehan dong. Iya. Lu dong yang ngomong kan lu yang Kan presentasi. presentasi closingnya belum di closing. Iya dong. Presentasi itu ada opening, Iya. presentasinya, Acara ininya. rangkumannya, baru closing. Oke, Tuh, sampai tuh geruduk kan, tuh. beda kan? Ada Gak tor, belajar ada saya tor. minggu lalu sih, gak perhatiin saya minggu lalu. Oke, sekian presentasi tentang apa yang salah dengan Manchester United musim ini. Jangan lupa untuk Nonton terus video kita supaya sekolah kita tidak putus. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Gerardo. Jangan lupa juga Terima kasih. like, subscribe. Dan share ke teman-teman kalian supaya kita bisa dapat sponsor. Betul. Bye guys, see you Kopi-kopi in yang the mau next masuk ke sini boleh. episode. Boleh Sepatu banget. boleh, sepatu, bawa rokok, Mio. Bye. Bye.